Anda kembali di Newsline, pemirsa. Dalam segmen Gerakan Kebaikan kali ini, Newsline mengajak Anda membantu organisasi komunitas anak muda terbesar di Indonesia, Young on Top atau YOT, yang concern dengan memberdayakan generasi muda Indonesia. Young on Top sudah menginspirasi ratusan anak muda dari Aceh hingga Papua sejak tahun 2009. Komunitas yang lahir dari sebuah buku dengan judul yang sama, karya Billy Bond ini telah menginspirasi dan memberdayakan anak muda Indonesia secara nyata. Sesuai dengan 6 pilar yang dimilikinya, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, kewirausahaan, dan teknologi. Tidak hanya itu, YOT juga mengadakan banyak kegiatan yang diinisiasi oleh anak muda untuk memberikan dampak yang bermakna bagi masyarakat sekitar. Misalnya mengajar untuk anak-anak yang terkendala ekonomi, event tahunan, donor darah, dan sebagainya. Kali ini YOT menginisiasi program penggalangan donasi bernama YOT Share. Program ini diadakan untuk membantu kebutuhan pendidikan adik-adik di panti asuhan dan juga kebutuhan sandang pangan adik-adik yang menjadi korban bencana alam. Jumlah anak yang dibantu sebanyak 60 sampai dengan 80 anak. Pemirsa, dalam menjalankan program tersebut, Young on Top atau YOT tidak bisa bergerak sendiri. Karenanya dukungan dari Anda sangatlah berarti agar kebutuhan adik-adik dapat terpenuhi dengan baik. Bagi Anda yang tergerak untuk membantu, Anda bisa langsung berdonasi dengan cara berikut ini. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan program YOT Share ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom tim Young on Top atau penggerak galang dana. Ada Yuni Pertiwi, kita sapa ya. Selamat siang Mbak Yuni. Hai Mbak, selamat siang. Iya, Mbak Yuni, berasaskan kepedulian ya dari 2009 sampai sekarang, Young on Top terus berkomitmen untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, bisa dijelaskan Mbak Yuni, seperti apa sih kemudian gerakan ini awalnya dan juga respon masyarakat hingga saat ini seperti apa? Oke. Pertama salam kenal, aku Yuni, aku brand lead dari Young on Top. Jadi kita punya salah satu program atau campaign namanya YOT Share. Nah, YOT Share ini sudah digerakkan dari tahun 2016 Mbak. Jadi dari tahun 2016 tujuannya YOT Share ini sebenarnya ingin meningkatkan kepeduliannya Yoters atau anggota komunitasnya Young on Top terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Nah, dalam gerakan YOT Share ini kita nggak hanya spesifik untuk agama ataupun ras dan suku tertentu, tapi kita benar-benar berbagi tanpa memandang ras, suku, agama, dan golongan. Jadi di semua golongan, YOT makanya punya tagline menyatukan Indonesia, makanya setiap golongan, baik itu di kota manapun juga, kita bakalan support kalau misalnya mereka butuh bantuannya yang on top gitu. Oke, dan sejauh ini bantuan apa saja yang biasa diberikan oleh Young on Top, khususnya untuk adik-adik yang membutuhkan? Apa saja bentuk bantuannya? Oke, jadi biasanya bantuan yang diberikan itu tergantung sama kebutuhan dari masing-masing panti asuhan di kotanya masing-masing. Jadi bisa meliputi renovasi panti asuhannya. Ada yang waktu itu pengen dicat ulang nih karena bangunannya udah mulai jelek, terus lampunya redup-redup, jadi pengen minta diganti ulang. Jadi dari Yoters Malang waktu itu kejadiannya di Yoters Malang tahun 2024 ini kita bantu renovasi di salah satu desa salah satu sekolah atau bangunan di desa di Malang, kita bantu renovasi untuk perbaikannya. Terus bisa juga alat-alat tulis, pernah juga kita provide salah satu panti asuhan karena mayoritas tuh kebanyakan masih sambil sekolah juga kan. Nah, pengurus pantinya tuh butuh biaya untuk nyekolahin anak-anaknya. Jadi kita support di situ gitu. Ataupun kayak hal-hal yang mungkin kebutuhan sehari-hari kayak sembako itu juga paling sering malah. Ya, itu ya bisa memberikan yang terbaik ya, memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, Mbak Yuni, ini kan banyak ya untuk fokusnya ada kesehatan, teknologi, pendidikan, dan juga membantu mereka yang terdampak bencana alam. Nah, kalau untuk YOT Share saat ini fokus kemana dan rencananya seperti apa sih Mbak Yuni?
Oke, di tahun 2024, 2025 ini kita benar-benar fokus seberapa banyak yayasan, seberapa banyak sekolah, panti asuhan, nggak ngelihat, balik lagi nggak ngelihat suku agama, kita bantuin Mbak kalau misalnya memang panti asuhannya butuh support yang on top dari sisi bangunannya mau diperbaiki, kita support gitu. Terus kalau misalnya butuhnya tuh dari sisi sembako, nah kita support, tergantung sama apa yang dibutuhkan, tapi balik lagi komunitas yang on top kan ada di kota-kota kan, di seluruh Indonesia. Jadi kita kembalikan lagi ke mereka, mereka survei kira-kira kebutuhannya di sana tuh kayak gimana sih, mereka yang kasih data-data kita, mereka bisa datang langsung ataupun wawancara pembina di panti asuhannya, terus report ke kita, kayaknya di panti asuhan X ini butuhnya perbaikan atau renovasi. Nah, kita datang ke sana, cari cari dananya, pastinya lebih baik, terus habis itu kita lakuin renovasinya di sana. Oke, Ya. bisa memang survei dari tim yang on top atau juga kalau masyarakat ada yang membutuhkan begitu ya bisa menghubungi. Nah, untuk yang terdekat ini rencananya akan dilakukan pemberian bantuan ke daerah mana saja, Mbak Yuni? Oke, jadi yang on top tuh ada di anggota komunitasnya yang on top itu ada 123,6 ribu Mbak. Jadi 123 ribuan dan itu anggota komunitas di seluruh Indonesia di 475 kabupaten kota. Nah, yang saat ini kita di pipeline kita tuh ada 66 kabupaten kota yang ada di list di mana si 66 nih balik lagi tadi kan ada 475 kabupaten kota. Tapi komunitasnya kita ini anak-anaknya ada yang sambil ngerantau di suatu kota. Jadi akhirnya tersaring nih lebih kecil lagi skupnya. Jadi di 66 kota, kabupaten kota itu anggota yang memang pengurus yang mau lakuin untuk survei, terus habis itu penyerahan dananya dan lain-lain. Jadi rencananya di 66 kabupaten kota itu. Ya, baik. Jadi ada koordinatornya juga ya di masing-masing wilayah, kemudian nanti akan disalurkan melihat kondisinya nanti seperti apa. Tentu banyak biaya yang dibutuhkan ya untuk bisa mengakomodir bantuan bagi anak-anak di panti asuhan khususnya apalagi sekarang lagi banyak bencana alam seperti itu ya. Bagaimana nih Mbak, kira-kira apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini dan berapa banyak sih kemudian biaya yang ingin difokuskan lagi untuk bantuan ini? Oke, biasanya paling dibutuhkan pastinya biaya nomor satu. Terus kalau misalnya teman-teman di kota-kota lain, misalnya Yoters yang ada di kota Malang, di kota Kediri, Jember atau dan sekitarnya atau dimanapun itu bisa juga support. Kalau memang kan lewat benih baik kita bisa donasinya uang gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau hadir dalam bentuk yang emang material selain uang, kita juga open gitu. Tapi yang paling utama tetap mungkin di layar juga kelihatan ada scan QR-nya untuk donasi di benih baiknya yang on top. Kita tuh targetnya ada di 135 juta di tahun 2025 nanti Mbak. Jadi harapannya di 135 itu bisa kebagi-bagi nih ke dalam 66 titik gitu. 66 entah itu yayasan, 66 panti dan seterusnya. Oke, ini sambil kita terus tampilkan ya bagaimana cara masyarakat yang tergerak untuk bisa membantu misi dan juga visi dari yang on top atau Youth Share. Mbak Yuni sampai sejauh ini sejak tahun 2009 berdiri, ini sudah berapa banyak sih adik-adik atau kelompok yang merasakan banyak manfaat dari bantuan yang diberikan oleh Youth? Oke, kalau dari sisi panti asuhannya pasti ratusan, Mbak. Terus apalagi aku juga joinnya kan nggak dari 2009 banget, jadi pastinya ratusan. Terus kalau misalnya kita lihat anak-anak muda yang ikutan gerakannya yang on top nih, baik itu dalam program Youth Share ataupun program lainnya, itu pasti kalau bisa dibilang jutaan-jutaan gitu. Tapi selama tahun 2023 sampai dengan 2024 ini memang yang audiens yang barunya dan yang mayoritas mahasiswanya itu kita survei ulang ada di 123,6 ribu tadi gitu. Baik, anggotanya saja terus bertambah ya karena terus ingin Tuh. memberikan gerakan kebaikan begitu ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, Mbak Yuni jadi ditegaskan lagi, ini bukan hanya mengenai uang ya. Kalau misalnya mereka ingin menyumbang buku-buku misalnya ataupun pakaian untuk anak-anak panti itu juga bisa ya Mbak Yuni? Yes, betul bisa Mbak. Dalam bentuk apapun sebenarnya kita pasti open untuk support dari teman-teman. Oke, nah tadi kan Mbak Yuni katakan ada banyak panti asuhan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan para anggota dan juga komunitasnya. Nah untuk saat ini untuk bencana alam difokuskan ke wilayah mana Mbak Yuni? Kita sebenarnya nggak ada spesifik pengen ngebantuin suatu kota, suatu ras atau golongan. Jadi di kota manapun Mbak, kalau misalnya memang ada yang butuh bantuannya yang on top, kita pasti bakalan datang gitu untuk support kota-kota itu atau wilayah itu.
Semangat terus untuk menebar kebaikan ya Mbak Yuni Pertiwi. Tentunya tadi cara donasinya sudah kita tampilkan. Semoga banyak dari kita yang tergerak hatinya untuk bisa sama-sama membantu anak-anak yang membutuhkan saat ini melalui gerakan yang on top itu tadi. Terima kasih Mbak Yuni Pertiwi. Terima kasih Mbak Yuni dari tim yang on top penggerak galang dana. Sukses selalu, semangat untuk terus menebar kebaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.